Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang transformator atau trafo. Transformator atau disebut juga trafo merupakan alat yang digunakan untuk menaik turunkan tegangan. Inilah gambar beberapa macam trafo. Trafo tersusun dari inti besi yang dililiti oleh kumparan primer yang terhubung dengan sumber arus bolak-balik dan kumparan sekunder yang terhubung dengan alat-alat elektronik seperti TV, lampu, dan sebagainya. Jenis-jenis trafo. Berdasarkan penggunaannya, trafo dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Inilah gambar skema trafo step up dan yang ini skema trafo step down. Perbedaannya adalah trafo step up tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primernya, atau VS ya, V output ini lebih besar nilainya daripada V inputnya. Kemudian lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Ini ya, lilitan sekundernya atau outputnya lebih banyak daripada lilitan primernya atau lilitan input. Kemudian arus sekunder lebih kecil daripada arus primer atau IS lebih kecil dari IP. Kemudian trafo step down, tegangan sekundernya lebih kecil daripada tegangan primer. Dan lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer. Ini ya, lilitan sekundernya, outputnya lebih sedikit daripada lilitan primer atau inputnya. Serta arus sekunder lebih besar daripada arus primer atau IS lebih besar daripada IP. Rumus trafo yaitu NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Dengan NP sama dengan lilitan primer atau inputnya, NS lilitan sekunder atau output, VP tegangan primer atau input satuannya volt, VS tegangan sekunder atau output satuannya volt, IP arus primer atau input satuannya ampere, IS arus sekunder atau output satuannya ampere. Berikutnya, efisiensi trafo. Pada kenyataannya, tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi 100% atau trafo ideal. Hal ini dikarenakan sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Eta sama dengan daya keluar dibagi daya masuk dikali 100%. Karena rumus daya adalah V dikali I, tegangan dikali arus, maka eta menjadi V sekunder dikali I sekunder dibagi V primer dikali I primer dikali 100%. Karena tegangan berbanding lurus dengan jumlah lilitan kumparan, maka eta dapat ditulis NS dikali IS dibagi NP dikali IP dikali 100%. Ya, dengan eta ini efisiensi trafo. P out sama dengan daya listrik pada kumparan sekunder. P input sama dengan daya listrik pada kumparan primer. Contoh soal. Sebuah trafo memiliki 200 lilitan primer dan 500 lilitan sekunder. Jika tegangan pada kumparan primer sebanyak 220 volt, tentukan A. Tegangan sekunder, B. Jenis trafo. Kita tulis dulu, diketahui NP sama dengan 200, NS sama dengan 500, VP sama dengan 220 volt. Ditanya VS dan jenis trafo. Penyelesaian yang A dulu ya, mencari tegangan sekunder. Kita gunakan rumus NP per NS sama dengan VP per VS. Ya, kita masukkan angkanya NP 200, NS 500 sama dengan
VP 220 dibagi VS. Kita kalikan silang ya, sehingga VS sama dengan 500 dikali 220 dibagi 200. VS sama dengan 110.000 dibagi 200, sehingga VS sama dengan 550 volt. Ya. Yang B, jenis trafo. Jenis trafo dapat kita lihat dari lilitan primer dan lilitan sekunder. Karena lilitan primer lebih kecil daripada lilitan sekunder, ya, atau lilitan sekundernya lebih besar daripada lilitan primernya, maka jenis trafonya adalah step up. Selain itu, tegangan sekundernya ini 550 lebih besar daripada tegangan primer yang hanya 220 volt. Berikutnya ada gambar ya. Berdasarkan gambar skema trafo di samping, tentukan arus sekunder dan efisiensi trafo. Kita data dulu yang diketahui. Diketahui lilitan primer, ini ya 300 lilitan, yang ini lilitan primer, kemudian lilitan sekundernya 25, dan arus primernya 0,5 ampere. Ditanya arus sekunder dan efisiensi. Penyelesaiannya, mencari IS dulu ya, arus sekunder. Kita gunakan rumus NP per NS sama dengan IS per IP. Kita masukkan angkanya. NP 300 dibagi NS 25 sama dengan IS yang kita cari dibagi arus primernya 0,5. Kita kalikan silang kembali yang dicari IS, sehingga IS sama dengan 300 dikali 0,5 dibagi 25. IS sama dengan 150 dibagi 25, sehingga IS ketemu 6 ampere. Berikutnya, mencari efisiensi trafo atau ETA. Kita gunakan rumus ETA yang NS dikali IS per NP dikali IP. Ya, karena di sini yang diketahui adalah lilitan dan arusnya dikali 100%. ETA sama dengan NS 25 dikali IS yang tadi kita hitung 6 per NP 300 dikali IP 0,5 dikali 100%. ETA sama dengan 25 kali 6 ketemu 150, 300 dikali 0,5 ketemu 150 dikali 100%. 150 dibagi 150 sama dengan 1 dikali 100% sama dengan 100%. Ini hanya contoh ya. Ingat, dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ditemukan trafo dengan efisiensi 100% ya. Hal ini dikarenakan adanya hambatan pada kawat penghantar sehingga sebagian energi listrik berubah menjadi kalor atau energi panas. Berikutnya, kemagnetan dalam produk teknologi. Yang pertama pada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Orang yang akan dicek kesehatannya dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya, untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Nah, ini gambar alatnya ya, seperti ini. Pasiennya dimasukkan ke dalam alat ini. Yang kedua yaitu kereta maglev atau magnetically levitated. Disebut juga kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat yakni mampu melaju hingga 650 km per jam tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan karena maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Yang terakhir, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN.
Air dipanaskan menggunakan bahan bakar batu bara hingga menguap. Uap yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan turbin yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator. Pada PLTN panas nuklir, panas yang dihasilkan mampu mencapai 1,5 juta derajat Celcius hingga tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan energi panasnya. Agar partikel panas tersebut tidak menyebar ke lingkungan, maka digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Botol magnet akan menarik partikel-partikel bermuatan sehingga tetap berada di dalam reaktor. Nah, ini gambar reaktor nuklir seperti ini ya. Demikian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.